Oke, kita lanjutkan dengan nilai mutlak. Jadi, karena perbedaan dari dua buah bilangan kadang-kadang tidak mudah untuk diketahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka kita akan menggunakan nilai mutlak untuk melihat perbedaannya. Jadi, untuk menaksir besarnya kesalahan penghampiran perlu ukuran beda dua bilangan ya, yang dinyatakan dalam nilai mutlak. Seperti tadi saya katakan, karena kita sulit untuk melihat apakah ini lebih kecil atau lebih besar ya. Dalam hal akar 2 dengan 1,4 ya kita bisa tahu bahwa 1,4 lebih kecil dari akar 2. Tapi dalam secara umum kita tidak tahu apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, nilai mutlak suatu bilangan dapat dipandang sebagai jarak ya, jarak bilangan dengan titik 0 pada garis bilangan. Jadi, misalnya 3, jaraknya adalah nilai mutlak 3 yang pada akhirnya sama dengan 3 ya. Min 2, jaraknya terhadap 0 adalah harga mutlak dari min 2 yang pada dasarnya adalah nilainya 2 ya. Jadi jarak dua buah bilangan X dan Y pada garis bilangan dapat ditulis sebagai X minus Y. Ya, jadi kalau tadi di sana kan 0 ya. Jadi kalau 0 berarti jarak X terhadap titik 0. Nah, nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai yaitu apa? Sama dengan X sendiri. Tadi kita lihat pada 3 yang di sebelah kanan. Jika X-nya positif. Ya. Dan minus X kalau X-nya negatif. Perhatikan bahwa karena X-nya negatif, minus X itu menjadi bilangan yang positif. Jadi periksa bahwa nilai mutlak dari X itu akan sama dengan minus X ya. Dan X itu selalu lebih kecil dari harga mutlak X. Kalau positif dia sama, kalau negatif tentu dia lebih kecil. Kalau dikuadratkan, ya, kita akan melihat bahwa dua buah bilangan ini sama. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Grafiknya kalau X-nya positif, ya dia sama dengan X sendiri. Ya. Kalau X-nya negatif, harga mutlaknya adalah minusnya, yaitu ini. Ya, jadi ini kita tahu adalah grafik Y sama dengan X, sedangkan yang ini adalah grafik Y sama dengan minus X. Ya, selalu bernilai tak negatif. Nah, sifat-sifatnya kita lihat seperti biasa. Kita lihat hubungannya dengan operasi aljabar. Ya. Nah, dalam hal perkalian kita lihat bahwa dikalikan dulu baru diambil harga mutlaknya sama saja dengan diambil harga mutlaknya masing-masing kemudian dikalikan. Jadi di sini ada dua operasi atau katakanlah begitu yang berbeda urutannya diubah apa yang terjadi. Nah, dalam hal perkalian kita melihat bahwa perkalian dan mengambil harga mutlak, nilai mutlak itu boleh ditukar urutannya. Ya. Jadi perkalian dan nilai mutlak mempunyai sifat yang sesuai kalau saya katakan begitu. Sifat pembagian serupa. Ya. Pembagian dahulu baru diambil harga mutlaknya akan sama saja dengan diambil nilai mutlaknya masing-masing baru dibagi. Tentu saja di sini Y tidak boleh sama dengan 0. Nah, tetapi untuk sifat penjumlahan, harga mutlak dari X plus Y, jadi penjumlahan dulu, baru diambil harga mutlaknya, itu akan berbeda dengan diambil harga mutlaknya dulu, baru dijumlah. Ya, yang ini tentu lebih besar, karena yang ini bisa saja negatif. Ya. Nah, penjumlahan dan nilai mutlak perlu penyesuaian. Ini yang disebut sebagai ketaksamaan segitiga, karena biasanya kita bisa menggambar bentuk ini di dalam suatu segitiga. Ya.
Nah, pertanyaannya kemudian untuk XY yang seperti apa sehingga harga mutlak X plus Y sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Jadi kapan terjadi bahwa penjumlahan dan harga mutlak urutannya bisa ditukar. Nah, sifat penjumlahan kita lihat lagi. Paling mudah itu adalah dengan menggambar grafiknya, ya. Jadi kalau kita katakanlah ini A itu sembarang bilangan, ya, kita lihat dari grafiknya. Kalau positif X plus A itu gambarnya kan seperti ini, ya. Jadi nolnya ini adalah harga mutlak dari X plus A. X ditambah A. Sedangkan yang ini adalah harga mutlak X ditambah harga mutlak A. Itu. Ya, jadi dari sini kelihatan bahwa kapan dia sama. Itu di sini, ya. Kalau A-nya negatif, kalau A-nya negatif seperti ini dan ini. Nah, kapan dia sama, negatif, kapan dia terjadi yang lebih besar dan untuk A-nya positif juga di sini. Seperti tadi. Oke. Nah, Anda bisa menggambar ini juga di GeoGebra, ya, GeoGebra, ya, suatu program bebas yang Anda bisa gunakan untuk katakanlah perlu konfirmasi sesuatu. Nah, sifat terhadap jarak itu adalah sekarang kita nanti sering akan mengubah bentuk dengan harga mutlak, sedangkan di sini tanpa harga mutlak, ya, tanpa nilai mutlak. Nah, harga mutlak X atau nilai mutlak X lebih kecil dari A. Artinya adalah apa ini? Semua bilangan X yang jaraknya terhadap titik 0 lebih kecil dari A. Kita sudah bisa melihat itu, ya, yaitu ini. Tapi sebetulnya perlu buktinya, ya, karena kita semuanya itu harus menggunakan yang aljabar tadi. Jadi di sini sekali lagi saya tekankan punya arti sebagai semua bilangan yang jaraknya terhadap titik 0 kurang dari A. Ya, apa itu? Kalau ini nolnya, jarak A itu sekian, jarak ini sekian, maka adalah semua bilangan real mulai dari minus A sampai A, tetapi ujung-ujungnya tidak ikut. Kalau ini ada sama dengannya, maka ujung-ujungnya itu ikut. Nah, ini adalah semua bilangan real X yang jaraknya terhadap titik 0 lebih besar dari A. Nah, dengan demikian ini adalah di luarnya sini, ya. Oke. Dalam hal ini bagian merah jawabnya, ya. Apa yang terjadi jika A-nya negatif? Soal latihan, tuliskan tanpa tanda mutlak. Nah, saya kira tinggal menggunakan yang tadi, ya. Tuliskan dengan menggunakan nilai mutlak dibalik sekarang. Karena tadi kita lihat bahwa syaratnya itu boleh dibalik, ya. Jadi kalau ini bisa ditulis begini, kalau ini bisa ditulis begini. Oke. Nah, silahkan dikerjakan sebelum kita lanjut kembali. Dan juga kerjakan soal berikut, ya. Jadi di sini tentukan AB agar pernyataan berikut dipenuhi, yaitu jika ini terjadi, maka ini terjadi. Jadi seperti kita tahu bahwa himpunan yang di sini lebih kecil dari himpunan di sini. Nah, demikian pula jika X lebih kecil, X minus 3 lebih kecil 4, maka berapa nilai AB-nya? Kalau di sini A-nya sekecil mungkin, B-nya sebesar mungkin. Kalau di sini, kalau bisa A-nya sebesar mungkin dan B-nya sekecil mungkin. Ya. Tentu saja kalau dijawab katakanlah ini minus 1 juta dan ini plus 1 juta, ya kalimat ini benar, tetapi tidak menarik.